Jadi cerita kali ini gue mau ngebahas tentang pengalaman seorang anak kecil. Dia laki-laki, namanya kita sebut aja Rizky. Waktu dia tahu kalau dia tuh ternyata dalam tanda kutip beda dari anak-anak yang lain adalah pas dia kelas 3 SD. Nah sampai akhirnya suatu hari dia tuh ngerasain hal aneh banget Muibi. Sekitar jam 9 malam pas lagi tidur, Rizky tuh ngerasa badannya tuh demam tinggi banget. Pokoknya dia kedinginan, menggigil, sampai pakai selimut berlapis-lapis. Karena waktu itu kebetulan orang tuanya tuh lagi di luar kota, dan dia ditinggal sama pembantunya doang. Jadi dia tuh cuma keluar kamar, bilang ke mbaknya kalau badannya tuh demam. Akhirnya dikasih lah obat demam. Terus Rizky balik lagi ke kamarnya. Dia lanjut tidur lagi, sampai akhirnya tiba-tiba sekitar jam 1 malam, dia tuh kebangun karena denger kayak ada suara bisik-bisik gitu. Kayak pas dia diemin, suara tuh makin banyak dan makin bisik-bisik gak jelas gitu Moy. Tapi dari arah mana gak tahu. Kayak dari sekeliling kamarnya dia. Akhirnya karena dia juga ngerasa keganggu, dia nyoba buka matanya. Dan pas dia buka matanya, Rizky tuh ngeliat di sekelilingnya dia ada pocong banyak banget muterin tempat tidurnya. Sambil mulutnya tuh kayak komat kamit bisik-bisik semua. Ih, cing. Oh shit. Pas ngeliat itu karena Rizky juga gak bisa gerak kemana-mana, dia ngumpet lah di dalam selimutnya sambil teriak-teriak mbaknya. Sejam sampai 2 jam dia ngumpet di balik selimut. Gak lama tuh suaranya udah gak ada. Akhirnya karena dia ngantuk, ketiduran juga tuh dia di situ. Nah selama nunggu orang tuanya pulang, Rizky tuh ngalamin banyak kejadian-kejadian aneh Moibi. Malamnya nih pas dia mau tidur, Rizky tuh udah matiin lampu dan lain-lain nih, bener-bener udah siap buat tidur. Tapi tiba-tiba banget dia tuh nyium ada wangi melati kenceng banget. Wanginya tuh sampai bikin dia pusing. Dia mikir mbaknya tuh kayak nyemprot wangi-wangian kayaknya. Mbaknya tuh bilang kalau nggak nyemprotin apa-apa. Akhirnya Rizky tuh balik lagi ke kamarnya. Dia naik ke lantai 2 sampai depan kamarnya. Dia mau buka pintu kamarnya nih. Pas dia buka, Rizky tuh ngeliat ada perempuan, mukanya serem, hancur banget, lagi tiduran di kasur Rizky sambil ketawa-tawa. Bah. Rizky langsung lari ke bawah dan perempuan itu tuh kayak terbang ngikutin Rizky. Anjrit. Aduh gue merinding banget. Jadi Pak Iman ini dapat orderannya itu di daerah dekat stasiun Kiara Condong. Oke. Tapi di pemukimannya di belakangnya. Nah Pak Iman itu dapat orderannya sekitar jam 11-an malam. Oke. Nah pas udah jalan, berhentilah di map itu. Titiknya ada di rumah tua gitu. Oke. Rumah tua gelap yang udah kelihatan banget kalau nggak berpenghuni. Oke. Nah di situ Pak Iman ngeliat ada cewek tinggi, rambutnya panjang gitu, pakai kebaya. Oke. Dia bilang lah sama cewek ini, "Mbak, yang mesen ya?" gitu. "Ayo Mbak, masuk Mbak." Nah si cewek ini diem aja, berdiri sambil nunduk gitu loh. Nah Pak Iman panggil lagi dong, "Mbak, ayo Mbak." Baru si cewek ini masuk. Nah di perjalanan Pak Iman nanya ke cewek ini, "Mbak, mau kemana malam-malam?" Sama cewek ini dijawab, "Mau ke toko emas Pak," gitu. Nah Pak Iman bingung dong, kok toko emas, kan udah malam juga gitu loh. Pak Iman nanya lagi, "Mbak, emang ada yang buka ya toko emas malam-malam?" Nah ceweknya bilang, "Ada Pak, udah percaya aja sama saya." Oke. Gak gitu lama Pak Iman tuh kayak ngerasa nyium bau gitu loh. Bawa apa? Nyium bau busuk gitu loh Chef. Nah dan bau busuknya itu asalnya dari kursi belakangnya Pak Iman. Oke. Sambil jalan lama-lama tuh bau busuknya tuh cenget banget. Sampai pada akhirnya Pak Iman pun udah gak kuat buat nahan. Jadi Pak Iman langsung banting setir ke kiri, berhenti. Dia langsung buka pintunya Pak Iman, langsung muntah tuh. Nah muntahlah Pak Iman kan. Setelah Pak Iman muntah, Pak Iman ngebersihin mukanya. Pak Iman masuk lagi ke mobil, nutup pintu. Si cewek ini tiba-tiba nanya, "Kenapa Pak? Kebauan ya?" Aduh. Gitu. Nah Pak Iman jawab lah, "Oh enggak kok Mbak, enggak apa-apa." Si cewek ini tiba-tiba nanya, "Kenapa Pak? Kebauan ya?" Aduh. Gitu. Nah Pak Iman jawab lah, "Oh enggak kok Mbak, enggak apa-apa." Nah tiba-tiba si cewek ini ngomong dari belakang, "Pak, berhenti di sini aja." Di situ Pak Iman langsung diem. Karena Pak Iman juga ketakutan, nggak pakai ngebantah, ya Pak Iman langsung berhentilah, disuruh sama si cewek ini kan. Nah mobilnya udah berhenti, tapi si cewek ini diem aja gitu loh Chef. Nah di situ Pak Iman ketakutan banget
Pak Iman gak berani nengok belakang, dan Pak Iman tuh cuman berani bilang, "Mbak, udah sampai Mbak." Pak Iman masih ngerasa si cewek ini masih duduk di kursi belakang. Gak ada suara buka pintu. Gak ada suara buka pintu. Nah begitu Pak Iman nengok ke belakang, yang dia lihat kursinya kosong. Aduh, hilang. Ya Pak Iman panik dong. Yang tadinya ada penumpang cewek duduk di belakang kursi Pak Iman, sekarang tiba-tiba hilang. Iya. Nah di situ posisinya kan Pak Iman lagi nengok ke belakang dong. Iya. Nah begitu Pak Iman madep depan, yang Pak Iman lihat di atas kap mobilnya ada cewek dengan posisi ngerangkak, Aduh. nempel di kacanya Pak Iman. Anjing. Mukanya hancur, sambil si cewek ini ngejulurin lidahnya. Bangsat. tai. Aduh, gue merinding banget. Aduh anjing. Dan lo berdua tahu kan, si cewek itu ya penumpang Pak Iman yang ada di belakang tadi. Pak Iman langsung tancap gas. Pak Iman buru-buru nyari tempat yang rame banget biar Pak Iman gak kebayang-bayang. Pak Iman tuh langsung mau balik ke tempat penjemputan tadi loh. Ya karena Pak Iman ingat kalau misalnya di pos ronda di dekat tempat penjemputan itu tuh masih ada orang banyak. Setelah Pak Iman nyampe ke pos ronda yang tadi banyak mas-masnya, Pak Iman tuh langsung nanya, "Mas, misi mas, tadi kan saya habis ngambil orderan di rumah tua itu ya. Nah, di rumah itu masih ada yang nempatin gak ya?" Nah, salah satu dari mas-mas yang ada di pos ronda itu langsung ngomong, "Bapak tadi habis jemput Yanti ya Pak?" Aduh, disebut namanya loh itu. Ya Pak Iman bingung dong. Yanti siapa? Nah disitulah mas-masnya ceritain kalau misalnya beberapa waktu lalu ada cewek namanya Yanti. Nah si Yanti ini di hari H pernikahannya dia itu ditinggal kabur sama calon suaminya. Undangan udah disebar, tamu-tamu udah pada datang. Yanti tuh malu banget gitu loh si Afbi. Iya pastilah. Nah pada hari H pernikahannya dia mutusin untuk bunuh diri dengan nabrakin badannya dia ke kereta. Aduh. Dan nabrakin dirinya itu di stasiun Kiara Condong. Gunungnya gak jauh dari Jakarta. Gunungnya itu Gunung Salak di daerah Bogor. Jadi ada satu cowok namanya Wisnu. Dia ini emang suka beberapa kali naik gunung lah. Dan Gunung Salak ini pun juga sebelumnya udah pernah naik, tapi bareng sama teman-temannya. Nah kali ini Wisnu nih naik gunung sendiri. Wisnu ini berangkat ngambil jalur Curug Nangka namanya. Dan dia baru sampai base camp itu sekitar jam 8 malam, kayak masih di bawahnya gitu loh. Awalnya dia masih lanjut ngedaki nih, tapi pas dia udah ngeliat makin malam, makin berkabut, akhirnya dia mutusin buat buka tenda dulu sekitar jam 9 malam. Wisnu udah beberes, udah buka tenda. Akhirnya dia masuklah ke tendanya. Sambil main HP, sambil nge-vape tuh dia coba tidur. Jadi tenda Wisnu ini kayak letaknya tuh di depan pohon gitu Nat. Nah pas lagi dia main HP sambil udah lilir gitu mau tidur, tiba-tiba dia berasa kayak tenda dia tuh kayak ada yang goyang-goyangin gitu dari luar. Geduk-geduk gitu loh. Akhirnya dia kebangun, plus kaget juga dan takut gitu, kayak dia mikir lah kayaknya di depan tuh ada yang gak beres. Tapi karena dia gak mau ngambil resiko juga buat keluar tenda, akhirnya dia tetap stay di dalam tendanya. Udahlah, dia coba tenang. Tiba-tiba dia tuh ngerasa kayak tenda dia tuh atasnya kayak ada kejatuhan sesuatu gitu, kayak buak gitu. Ada yang kejatuhan tapi kayak nggak blesek ke bawah gitu loh tendanya. Nah, pas ada suara barang jatuh gitu, dia ngeliat di sekeliling tendanya tuh dari dalam tuh dia bisa ngeliat keluar tendanya gitu loh. Nah, pas dia ngeliat keluar tendanya tuh kayak ketutupan sesuatu gitu Nat. Nah dia tuh jadi nggak bisa ngeliat apa-apa, jadi kayak gelap gitu. Beberapa detik tuh gelap tiba-tiba semua dari dalam. Karena Wisnu udah panik banget, akhirnya dia ngeberaniin diri buat ngecek ke depan tenda. Dia bukalah resleting tendanya. Pas dia buka dan dia turunin resletingnya, dia ngeliat di depan dia persis kayak ada rambut gitu Nat. Rambut tebel nutupin pandangan Wisnu gitu. Karena Wisnu kaget banget, Wisnu langsung teriak tuh, mundur ke belakang dan ngambil senter. Dan nyenter keluar, pandangan Wisnu tuh berubah. Jadi udah kayak pohon-pohon gitu depannya, nggak ada lagi tuh rambut yang nutupin tenda dia tuh, nggak ada sama sekali. Dia langsung buru-buru lah keluar tenda buat ngecek sebenarnya tadi ada apaan. Pas dia keluar tenda, terus dia nengok ke atas tendanya,
Wisnu tuh ngeliat di atas tendanya si Wisnu itu ada kuntilanak Nat. Lagi duduk. Rambutnya kuntilanak tuh bener-bener panjang dan tebel banget sampai nutupin sebagian tendanya Wisnu. Wisnu yang ngeliat depan mata dia ada sosok kuntilanak, ya dia langsung lari lah. Gak pakai pikir panjang, akhirnya dia beberes, dia lipet tendanya, dan akhirnya dia ngeberanin diri buat lanjut lagi ngedaki. Sekitar jam 10:30 malam, Wisnu jalan tuh, tetap naik ke atas, ngedaki, sambil berdoa-doa tuh dia sendiri. Dan akhirnya Wisnu ngeliat ada satu orang di depan dia lagi turun, cowok. Karena dia ngeliat ada orang, ya akhirnya dia nyamperin lah. Dan diajak ngobrol sama si Wisnu ini. Udahlah, mereka berdua ngobrol sembari Wisnu buka tenda gitu. Dan ternyata cowok yang ketemu sama Wisnu ini emang baru dari puncak. Dan dia tuh mau turun, kebalikannya gitu. Si Wisnu nanya ke cowok ini, kok dia mau ngedaki sendiri? Ya cowok ini jawab, ya emang saya biasa naik sendiri mas kemana-mana gitu. Pas si cowok ini lagi siap-siapin barang bawaan dia buat turun, cowok ini ngomong ke Wisnu, mas, maaf mas, kalau nanti udah selesai ngedaki, ketemu orang yang lagi di bawah, tolong sampein mereka mas ya. Kalau mayat saya tuh jatuh di jurang deket sini. Anjing. Minta tolong cariin dan kuburin ya. Denger cowok ini ngomong kayak gitu, Wisnu langsung kaget banget lah kan. Dia tuh langsung nengok tuh ke arah cowok ini. Dan pas si Wisnu ngeliat ke arah cowok ini, Wisnu ngeliat tuh cowok itu muka udah pucat banget Nat. Bener-bener kayak muka mayat itu, kebayang gak sih? Ya karena 2 kali berturut-turut Wisnu digangguin sama makhluk halus, akhirnya dia mutusin buat turun dan gak jadi ngedaki Gunung Salak ini. Dan dia tuh ngerasa kayak dia udah gak pernah lagi mau ngedaki karena kejadian di Gunung Salak ini. Waktu tahun 2015an, teman gue yang kita sebut aja namanya Vina ini tinggal di Bandung. Vina. Dia tinggal di rumah yang kanan kirinya tuh langsung diimpit sama rumah kosong gitu Nat. Rumah sebelahnya Vina ini yang kiri dikontrakin sama pemiliknya. Jadi walaupun sering kosong ya tapi masih ada lah yang nempatin. Jadi masih ada aktivitas lah gitu. Tapi rumah sebelah kanan Vina ini bener-bener udah kosong lama banget Nat. Gak dirawat, kacanya pecah, udah banyak ilalang gitu nutupin rumahnya. Pagarnya pun sampai dicolong gitu loh. Pokoknya nih rumah bener-bener lama kosong dan ditinggal lama sama pemiliknya. Nah ada di satu hari, pas si Vina ini mau berangkat sekolah, dia di sini masih SMA kelas 2 gitu by the way. Nah dia dengar kalau misalnya rumah sebelah dia yang kanan itu mau dibeli sama bokapnya. Jadi rencana bokapnya ini rumah dia yang sekarang ditempatin sama rumah sebelah itu mau dijebolin, disambung jadi satu rumah gede gitu. Di situ sebenarnya dia takut Nat. Karena dia keinget akan kejadian waktu dulu dia kecil. Kayak SD sampai SMA kelas 1-an lah. Dia tuh sering banget kalau misalnya ngelewatin rumah itu. Dia tuh dengar kalau misalnya ada suara cewek manggil-manggilin dia buat masuk ke rumah kosong itu. Nah suara cewek itu tuh bener-bener kayak manggilin, gak cuma sekali 2 kali doang. Kayak hampir setiap si Vina sama teman-temannya main pas lagi maghrib, dia tuh dengar ada suara cewek manggil buat masuk ke dalam itu. Dan yang notice itu cuman Vina doang. Karena pas Vina nanya sama teman-temannya tuh bilang kalau misalnya mereka nggak dengar apa-apa gitu loh. Terus juga pernah pas si Vina ini masih zaman-zaman SMP, sekolah dia kan dekat banget sama rumahnya. Jadi kalau misalnya dari sekolah ke rumah tuh cuma jalan kaki aja gitu. Ada satu hari pas dia lagi jalan pulang sekitar jam 6 sampai 7 malaman lah gitu. Dia udah sampai rumahnya tuh. Nah, mau buka gembok lah. Pas dia lagi buka gembok, dia tuh ngerasa kalau di rumah sebelah itu tuh kayak ada yang ngintipin. Jadi pagar rumah Vina itu nempel gitu di ujung sama tembok rumah kosong yang kanan. Nah, kamu maksud gue? Iya. Jadi kalau nempel banget lah pokoknya. Iya, jadi kalau misalnya lo nengok dikit aja sebenarnya lo udah tahu tuh isi dalam rumah itu apa, gitu. Nah, dia tuh berasa banget kalau misalnya ada orang yang merhatiin dia dari dalam rumah kosong itu. Karena kalau misalnya kita lagi diliatin orang dari arah manapun ya lo sadar kan? Iya. Nah, Vina tuh ngerasa kayak gitu. Tiba-tiba karena dia lagi nggak fokus buka gemboknya, tangan dia yang lagi buka gembok itu dipegang sama orang dari dalam rumahnya. Di situ dia bener-bener kaget banget karena pas lo lagi nggak fokus mau buka gembok, tiba-tiba dia ngelihat ada yang megang tangannya kan. Kayak muncul tangan gitu kan. Iya. Tiba-tiba, Ternyata pas dia nengok ke atas, itu tuh tangan nyokapnya. Nah, nyokapnya tuh bilang lah ke si Vina ini kayak, ngapain sih Vin dari tadi berisik banget buka gembok nggak bisa-bisa. Tapi dia diem aja tuh, nggak ngomong sama sekali ke nyokapnya kalau misalnya sebenarnya kenapa dia susah buka gembok, karena dia ngerasa dari rumah sebelah ada yang merhatiin dia. Tapi Vina cuma diem aja, nggak ngegubris omongan nyokapnya. Nah ya udahlah, dibukain sama nyokapnya. Habis itu nyokapnya ninggalin Vina. Jadi si nyokapnya cuma bukain doang, Vina yang gembok lah, gitu.
Pas nyokapnya udah masuk rumah, dan si Vina tuh udah beres gemboknya, dia tuh jalan, mau masuk ke dalam rumahnya kan. Tapi pas dia mau masuk ke pintu, dia tuh masih lirik-lirik ke belakang gitu loh, ke arah pagernya itu tadi. Karena dia tetap ngerasa kalau misalnya tuh, gue tuh tadi diperhatiin orang gitu loh. Jadi hati dia tuh masih nggak enak gitu. Dan bener aja, pas dia lagi jalan ke arah pintu rumahnya, dia nengok kan ke arah belakang ke pagernya itu. Pas dia nengok ke belakang, ke arah pagernya, ternyata dia ngeliat sesuatu. Apa? Dia ngeliat ada sosok cewek, rambutnya panjang, kayak pakai baju putih panjang gitu, dan sosok cewek ini lagi duduk di atas pagar sambil senyum ke arah si Vina ini. Wah. Di situ tuh Vina tuh bener-bener takut banget dan dia langsung buru-buru lari masuk ke dalam rumahnya. Nah, dari semenjak kejadian itu dia tuh merasa kalau misalnya rumah sebelah ini angker, gitu loh. Makanya pas si Vina dengar kalau misalnya bokapnya ada ide buat ngejebolin rumahnya, dia masih ngerasa nggak enak, nggak tenang, gitu Bi. Iyalah, gue juga gak mau anjir. Iya kan? Beberapa bulan kemudian, akhirnya bokapnya Vina ini jadi beli rumah kanan yang kosong itu, dan disatuin lah rumah Vina dan rumah yang kanan itu. Posisi kamar Vina yang baru dan ruang tengah TV itu ada di bagian kanan rumahnya, yang mana waktu itu tuh bekas rumah kosong itu. Berarti sekarang kamarnya Vina itu letaknya ada di rumah yang kosong itu kan? Iya, ruang tengahnya, ruang TV-nya, kamar Vina tuh bekas rumah kosong itu. Iya. Pas banget H-2 rumahnya nih beres, ternyata dapat kabar Vina kalau misalnya bokap nyokapnya itu harus pergi haji. Ya kan kalau misalnya haji udah daftar dari kapan tahu lama, ya nggak bisa di reschedule kan? Iya. Nah udahlah, setelah rumah itu beres, jadinya belum sempat ngundang orang buat didoain segala macam kayak tradisi kita lah. Kalau misalnya pindah rumah, harus ada baca-baca doa segala macam kan? Syukuran gitu Syukuran. kan? Nah nggak sempet karena nyokap bokapnya Vina udah berangkat duluan haji. Jadi Vina cuma tinggal berdua sama abangnya. Nah abangnya ini udah kuliah, jadi sering lah pulang malam, bahkan sampai balik tuh selalu baru jam 3-4 pagi, gitu. Jadi ya hitungannya si Vina tuh jadi lebih sering di rumah sendirian lah, karena abangnya selalu pulang pagi. Nah alhamdulillah selama 1 mingguan tinggal di rumah barunya itu, si Vina tuh nggak pernah ngerasa ada hal-hal aneh atau hal-hal janggal lah yang menimpa dia. Tapi tiba-tiba ada di satu hari pas Vina habis beres sekolah, dia main dulu tuh sama teman-temannya. Sampai pada akhirnya si Vina tuh baru balik jam 8-an malam. Di situ dia ngechat abangnya, nanya pulang jam berapa. Ternyata abangnya bilang kalau misalnya dia nginep di rumah temennya. Nah dia ngechat tuh langsung tuh teman-temannya buat nemenin dia di rumah kan. Tapi ternyata nggak ada yang bisa. Tapi tiba-tiba ada di satu hari pas Vina habis beres sekolah, dia main dulu tuh sama teman-temannya. Sampai pada akhirnya si Vina tuh baru balik jam 8-an malam. Di situ dia ngechat abangnya, nanya pulang jam berapa. Ternyata abangnya bilang kalau misalnya dia nginep di rumah temennya. Nah dia ngechat tuh langsung tuh teman-temannya buat nemenin dia di rumah kan. Tapi ternyata nggak ada yang bisa. Jadi terpaksalah si Vina ini di rumah sendirian di malam itu. Selama di rumah sendirian ini, dia makan, dia nonton TV di ruang tengah. Pokoknya tuh dia bener-bener ngerasa kalau misalnya ya udahlah mau gue sendiri mau nggak ada apa-apa, gue nggak takut gitu. Pas dia lagi makan, TV tuh dia hidupin biar rame lah gitu, biar berisik, biar nggak cuman sunyi gitu rumah kosong kan. Nah pas dia lagi makan di meja makan, dia denger kalau misalnya ada kayak suara ngomong gitu orang, tapi nyaru-nyaru gitu sama suara TV, karena kan suara TV kencang banget tuh. Jadi dia cuma nengok ke ruangan TV, cuman kayak itu ada apaan ya gitu. Nah tapi ya Vina lanjut lagi makan karena dia ngerasa ya mungkin suara TV kali gitu kan. Nah tapi lama-kelamaan Vina tuh denger kalau misalnya suara orang ngomong ini makin jelas Bi. Nah dari ruang makan ini dia langsung lah jalan ke ruang tengah, ke ruang TV buat ngecilin suaranya. Dan ternyata bener, pas dia lagi kecilin suara TV-nya, dia bisa denger dengan jelas banget ada suara cewek lagi bisik-bisik kayak gini suaranya, kayak gitu. Intinya tuh si Vina denger kayak ada suara cewek ngomong aja, kayak ngobrol tapi ngobrolnya nggak jelas. Iya bener. Dan sumber suaranya ternyata ada dari kamar Vina. Nah, karena dia tahu sumber suara cewek ini dari kamarnya Vina, dia langsung takut banget dan dia nggak berani buat masuk ke kamarnya sendiri. Abis dengar suara itu, dia tuh langsung matiin TV, langsung beresin makanan buru-buru, dan akhirnya dia tidur di kamar nyokap bokapnya yang ada di bagian kiri rumah. Berarti rumah awalnya dia ini. Iya betul. Letaknya di rumah awalnya dia lah gitu. Udah deh tuh, dia coba buat nggak takut, dia main HP, dia denger lagu, pokoknya tuh selama di kamar tuh dia nyibukin diri lah.
Dia denger lagu tuh pakai headset kenceng tuh, dia puter lagunya biar nggak kedengeran ada suara apa-apa di luar kan. Nah ternyata pas dia lagi denger lagu, dia denger kalau misalnya ada suara samar-samar gitu Bi, Nat. Dia kencengin lagi tuh makin lagunya. Iya. Nah tapi lu tau nggak setelah dia kencengin lagunya apa yang kejadian? Apa? Tiba-tiba lagunya itu mati sendiri dan si Vina tuh bisa denger kenceng banget suara bisikan cewek persis di kupingnya dia. Yang tadinya ada di kamar tiba-tiba ada di sebelah kuping dia persis. Gitu. Berarti ngikutin sampai ke rumahnya dia yang lama itu ya? Ngikutin sampai masuk ke kamar nyokap bokapnya. Wah. Aduh. Dia tuh langsung teriak ketakutan. Dia langsung lari keluar dari kamar nyokap bokapnya dan dia duduk di ruang tengah lagi. Gak lama setelah itu, karena udah sekitar jam 10:30, akhirnya dia ketiduran tuh di sofa. Dia tidur lumayan pules lah. Sampai tiba-tiba dia kebangun karena ada kayak suara berisik. Kayak duk, 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 duk gitu. Dia denger kayak ada suara tikus jalan di plafon rumah gitu, kebayang gak? Kalau misalnya ada tikus di plafon, lo kan kedengeran kan suaranya? Iya. Nah, si Vina kebangun karena ada suara berisik itu. Nah, tapi posisi Vina tidur itu madep ke bagian sofa. Jadi dia nggak tahu sumber suara itu berisiknya dari mana, asalnya dari mana, dan suara itu terjadi karena apa, gitu. Pokoknya yang dia dengar tuh cuma ada suara kayak tikus jalan di plafon aja, gitu. Nah, dia mau coba paksa tidur lagi, Bi. Nah, tapi selalu nggak bisa karena suara ini tuh kayak hilang timbul gitu loh. Ngeganggu banget. Karena dia penasaran juga suara itu dari mana asalnya, akhirnya dia ngebalikin badannya ke arah ruang tengah rumahnya. Ternyata pas dia lagi muterin badannya dan madep ke arah plafon, dia tuh ngeliat kalau ada sosok cewek rambutnya panjang lagi jalan ngerangkak cepet banget dari atas plafon rumahnya Vina. Si Vina ini bisa ngeliat sosok cewek yang ngerangkak di atas plafon itu jalan cepet banget dari ujung ruang tengah ke arah persis di atas sofa tempat si Vina ini tidur. Dan lo tahu, abis si Vina ini ngeliat sosok cewek ini ngapain? Ngapain? Si sosok cewek ini langsung bener-bener lompat dari atas plafon ke arah Vina. Oh. Lompatnya tuh bener-bener cepet banget, Bi, Nat. Dan lo tahu nggak? Ternyata sosok itu sama persis kayak sosok cewek yang Vina lihat waktu pas kejadian dulu, pas dia lagi ngunci gembok. Oh, yang di pagar itu ya? Yang di pagar waktu zaman di SMP itu. Nah, setelah kejadian itu dia pingsan karena dia sesyok itu ngelihat ada sosok cewek lompat dari atas plafon nimpa dia. Nah, pas udah kebangun, dia ngeliat jam, ternyata udah jam 6 pagi, Bi, Nat. Di situ tuh dia kebangun, bener-bener langsung takut, langsung nangis, dan dia langsung buru-buru nelfon om tantenya buat nyuruh mereka ke rumahnya dia. Pas om tantenya udah sampai rumah, Vina ini ceritalah apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Ngedenger keponakannya ketakutan kayak gitu, omnya Vina tuh langsung lah buru-buru ngadain pengajian di rumahnya. Jadi bener-bener omnya tuh gak nungguin bokap nyokapnya pulang haji. Pokoknya di hari itu omnya tuh mau rumah itu langsung di ngajiin lah gitu. Udahlah, di hari itu habis maghrib Pak Ustadz ini datang sama anak yatim buat ngajian rumahnya. Bereslah pengajian itu sekitar jam 9-an malam lah, dari Isya sekitar jam 7-an. Beres ngajiin itu, tiba-tiba Vina tuh disamperin sama salah satu tetangganya Vina, kayak ibu-ibu gitulah. Si ibu-ibu itu nanya ke Vina kayak, "Dek, ini rumahnya disambungin sama rumah sebelah yang kosong ya?" gitu. Si Vina jawab, "Iya Bu, kenapa emang?" gitu. Si ibu-ibu nanya lagi, Loh emang gak serem Dek? Itu rumah sebelah kan udah lama banget kosongnya gitu. Dengar ibu-ibu tuh ngomong kayak gitu, si Vina langsung tuh refleks cerita kejadian semalam. Sampai makanya omnya tuh mutusin buat bikin pengajian di hari ini. Si ibu-ibu ini tuh langsung cerita lah kalau misalnya ternyata dulu ada kayak anak cewek sekitar umur 17-an tahun lah, mati kecelakaan di dekat rumahnya Vina. Arwahnya ini masih gentayangan, Bi, Nat. Dan arwahnya ini ngelihat kalau misalnya rumah kosong sebelah kanannya Vina ini bisa cocok buat jadi tempat tinggal si arwah cewek ini. Wah, anjing. Nah, makanya lah si sosok cewek ini selalu tinggal di rumah kosong itu kan. Di situ juga ibu-ibu langsung bilang ke Vina buat nyuruh pasang paku emas. Lo tau nggak paku emas? Enggak, buat apa tuh? Nah, paku emas ini ternyata dipercaya buat ngilangin bala dan ngejauhin rumah tuh dari hal-hal buruk lah. Pokoknya tuh literally bentuknya paku, warnanya emas. Oh gitu. Kayak gitu. Dan si ibu ini bilang, pokoknya di rumahnya Vina ini harus ada kayak barang macam sesajen gitu ya, bentuknya kayak sesajen. Sesajen dan paku emasnya itu harus ditaruh di dalam plafon rumahnya Vina.
Nah, jadi kebesokan harinya bener-bener tuh om tantenya langsung ngurusin ngejebol plafon rumah atasnya Vina, dan si paku emas sesajennya itu juga langsung ditaruh di atas plafonnya. Langsung dicat lagi, ditutup lagi, dan alhamdulillahnya setelah kejadian itu dan barang-barang kayak paku emas, sesajen-sesajennya udah ditaruh di atas rumahnya Vina, udah nggak ada lagi tuh hal-hal buruk yang menimpa Vina dan keluarga di rumah itu. Wah, tapi itu udah double sih, Moy. Udah di ngajiin sama pakai kayak sesajen dan kepercayaan gitu ya. Gue juga kalau jadi Vina, gue panik sih dan bakal ngelakuin dua hal itu sih.